Bapak, Ibu, Saudara terkasih, Shalom. Pada Sabtu pagi ini, kita akan mengikuti perenungan firman Tuhan di doa pagi online. Kita bersama berdoa untuk meminta pimpinan Tuhan di dalam pembacaan dan mendengarkan firman-Nya. Kita bersatu hati dalam doa. Bapa yang penuh cinta kasih, kami sungguh memohon kasih karunia-Mu untuk kami merendahkan hati kami, untuk belajar merenungkan kebenaran firman Tuhan, sehingga kebenaran firman Tuhan menghidupi di dalam kehidupan kami, di tengah situasi kondisi yang semakin hari, semakin membuat kami semakin kuat dan senantiasa bergantung kepada Tuhan. Tuhan tolong kami untuk sungguh-sungguh Tuhan memperhatikan dan melakukan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang hidup, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Surat Rasul Paulus kepada jemaat Filipi pasal yang keempat ayat 8 dan 9 dikatakan, "Jadi akhirnya, saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Dan apa yang telah kamu pelajari, dan apa yang telah kamu terima, dan apa yang telah kamu dengar, dan apa yang telah kamu lihat padaku, lakukanlah itu. Maka Allah sumber damai sejahtera akan menyertai kamu." Bapak, Ibu, Saudara, wabah pandemi COVID-19 belum menunjukkan tanda-tanda mereda. Pertambahan kasus positif tiap harinya masih besar dan semakin bertambah. Dampak yang ditimbulkannya amat besar, baik dalam bidang kesehatan, bahkan kematian, interaksi sosial, ekonomi, dan juga kecemasan secara global seperti kepanikan, stres, ketakutan, sehingga dapat mengakibatkan tenggelam dalam penyakit, depresi, dan perubahan gaya hidup yang begitu cepat oleh karena perubahan keadaan. Bagaimana perspektif sebagai orang percaya pada persoalan saat ini yang disebabkan masih merebaknya penularan COVID-19 masih berlangsung dan belum berakhir? Perspektif adalah cara pandang atau sudut pandang berdasarkan sikap berpikir seseorang. Cara pandang kita atas kehidupan akan mempengaruhi masa depan kita. Orang yang selalu memiliki perspektif yang negatif biasanya bersikap pesimis, ragu-ragu, dan cenderung bertindak atau mengambil keputusan yang negatif dan salah. Tidak sedikit orang yang punya perspektif keliru seperti ini, sehingga ada orang banyak yang kesempatan emas dalam hidupnya yang lewat begitu saja. Contoh, seseorang yang memilih mundur dalam sebuah perlombaan ketika tahu bahwa dia akan menghadapi lawan tertentu karena menurutnya dia pasti kalah, padahal belum tentu demikian. Kita bisa melihat kisah di Alkitab pada saat bangsa Israel hendak masuk ke tanah Kanaan. Musa mengirim 12 pengintai untuk mengamati keadaan wilayah yang akan mereka masuki dan duduki itu. Walau mereka pergi secara bersamaan dan mengamati wilayah yang sama, namun mereka membawa pulang hasil yang berbeda. Meskipun mereka semua setuju bahwa Kanaan adalah negeri yang subur dan memiliki kekayaan alam yang melimpah, namun mengenai penduduk yang mendiam di negeri itu, mereka berbeda sudut pandang. Pendapat. 10 pengintai melihat penduduk Kanaan sebagai lawan yang menakutkan dan tidak terkalahkan. Sedangkan 2 orang lainnya yaitu Kaleb dan Yosua, walau mereka melihat penduduk Kanaan yang sama, tetapi mereka mengarahkan pandangan mereka kepada Tuhan yang besar. Sambil mengoyakkan jubahnya mereka berkata, "Jika Tuhan berkenan kepada kita, maka Ia akan membawa kita masuk ke negeri itu dan akan memberikannya kepada kita, suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya." Bilangan 14 ayat 8. Perbedaan cara pandang ini memberikan hasil akhir yang sangat jauh berbeda. 10 orang pengintai yang ragu-ragu pesimis itu tidak dapat masuk ke tanah perjanjian. Perspektif kita akan sangat menentukan keputusan yang akan kita ambil, dan keputusan kita ambil akan menentukan hasil akhir yang akan kita peroleh. Sebagai orang percaya, penting bagi kita untuk memiliki perspektif yang benar, cara pandang yang sesuai dengan kebenaran firman Allah. Belajarlah dari sikap positif dari Kaleb dan Yosua, karena sikap tersebut akan memberikan perbedaan yang signifikan, berarti bukan saja kepada diri sendiri, tetapi juga bagi orang lain, bahkan bangsa Israel pada saat itu. Kita juga mengambil contoh Rasul Paulus di dalam kehidupan dan pelayanannya pernah mengatakan,
Karena kami memikirkan yang baik bukan hanya di hadapan Tuhan, tetapi juga di hadapan manusia. 2 Korintus 8 ayat 21. Ada ungkapan yang mengatakan bahwa siapa kita adalah apa yang kita pikirkan. Dalam Amsal 23:7a dikatakan, sebab seperti orang yang membuat perhitungan dalam dirinya sendiri, demikianlah ia. Oleh karena itu, kita harus menjaga pikiran kita agar tetap benar, baik, dan bersih. Mari kita belajar seperti Rasul Paulus yang senantiasa memikirkan yang baik bukan hanya di hadapan Tuhan, tetapi juga di hadapan manusia. Jangan meremehkan apa yang ada dalam pikiran kita. Jika kita terus menabur, mengembangkan sikap pikiran yang negatif, suatu saat kita akan menuai sesuai dengan apa yang ditabur. Mulai sekarang, berpikirlah tentang hal-hal yang benar, sesuai firman Tuhan, tentang rencana kehendak Tuhan yang baik dan indah, yang telah dipersiapkan untuk hidup orang-orang percaya. Kehendak Allah dengan jelas menasihatkan, saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Sikap berpikiran positif berarti pikiran yang diubah dan dipenuhi oleh firman Tuhan. Perhatikan juga yang disampaikan Tuhan kepada Yosua. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati, sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian, perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Yosua pasal 1 ayat 8. Sebab itu buanglah segala yang kotor dan kejahatan yang begitu banyak itu, dan terimalah dengan lemah lembut firman yang tertanam di dalam hatimu, yang berkuasa menyelamatkan jiwamu. Yakobus 1 ayat 21. Bila kita ingin memiliki hidup yang penuh damai sejahtera Kristus, kita selalu melatih sikap berpikiran yang memiliki perspektif kehendak Tuhan, yang memenuhi pikiran kita, yang nantinya dapat menentukan perkataan dan perbuatan kita. Bila pikiran kita senantiasa benar, baik, maka kata-kata yang keluar dari mulut kita dan juga perbuatan kita akan benar dan baik. Demikian pula sebaliknya. Mengapa kita selalu bersikap dengan pikiran yang benar? Dengan berpikiran yang benar, berarti kita memiliki pikiran Kristus. Sebab Tuhan itu baik dan benar. Sebab itu ia menunjukkan jalan kepada orang yang sesat. Mazmur 25 ayat 8. Ini menegaskan bahwa segala yang baik dan benar itu datangnya dari Tuhan. Dan bila kita ingin mendapatkan hal-hal yang baik dari Dia, pikiran kita pun harus sesuai dengan firman-Nya. Apapun keadaan kita masing-masing, terimalah diri kita apa adanya dengan penuh ucapan syukur, sebab semua yang datang dari Tuhan pasti baik adanya. Setiap pemberian yang baik dan setiap anugerah yang sempurna datangnya dari atas, diturunkan dari Bapa segala terang. Padanya tidak ada perubahan atau bayangan karena pertukaran. Yakobus 1 ayat 17. Menerima diri apa adanya adalah langkah awal menuju rencana Tuhan yang besar dan indah. Jangan pernah menyalahkan diri karena kelemahan-kelemahan kita, sebab bagi Tuhan tidak ada perkara yang mustahil. Dan jangan pula pernah menyalahkan orang-orang lain, situasi kondisi sekitar kita. Setiap hari adalah kesempatan kita memilih terus maju atau menyerah pada keadaan. Berpikiran baik, benar, atau negatif, salah. Semua bergantung pada keputusan yang kita ambil sebagai orang percaya. Oleh karena itu, kita senantiasa mengarahkan iman kita kepada Tuhan, mengisi sikap pikiran dengan hal-hal yang dikehendaki Allah. Semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Dan apa yang telah kamu pelajari, dan apa yang telah kamu terima, dan apa yang telah kamu dengar, dan apa yang telah kamu lihat padaku, lakukanlah itu. Maka Allah sumber damai sejahtera akan menyertai kamu. Dan kita sesungguhnya sedang mempraktekkan firman yang telah dipelajari, diterima, didengar, melihat, dan melakukan contoh teladan dari tokoh-tokoh Alkitab itu, khususnya Rasul Paulus pada saat ini, dalam perbuatan nyata kita. Bapak, Ibu, Saudara, mari kita menyerahkan atau mempercayakan kekhawatiran, berbagai masalah dan masa depan kehidupan kita kepada Tuhan. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah, dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus.
Filipi 4 ayat 6 sampai 7. Jadi kalau kita perhatikan Filipi 4 ayat 6 sampai 7 ini sebelum Filipi 4 ayat 8 sampai 9 yang tadi kita baca di pembukaan. Marilah kita juga terus-menerus melatih sikap dan pikiran kita agar memiliki perspektif yang benar, tentunya sesuai dengan kehendak Allah, yakni mengandalkan Tuhan dan terus mempunyai hubungan yang akrab intim dengan Tuhan, tidak mengandalkan kekuatan diri sendiri. Kiranya Tuhan menolong dan memberkati kita. Amin. Mari kita masuk bersama-sama pokok doa syafaat. Kita berdoa untuk bangsa negara, untuk gereja dan pergumulan kita. Kita berdoa. Bapa di dalam surga, biarlah kami pada saat ini berseru kepadamu, memohon pertolongan dan belas kasihan Tuhan akan bangsa dan negara kami di tengah situasi wabah pandemi COVID-19 yang masih berlangsung ini. Tuhan, tolong, dan pada saat ini kami terus berdoa Tuhan untuk para dokter, untuk perawat, tenaga medis, sukarelawan yang bertugas penanganan COVID-19 ini. Tuhan, mampukanlah mereka. Tuhan, jaga mereka. Bapa, kami mohon pemulihan secara nasional juga di sektor kesehatan dan ekonomi, bahkan sosial pendidikan. Dan sungguh Tuhan, kami memohon aparat Polri dan TNI untuk menangani stabilitas keamanan dan kedamaian di tengah situasi kondisi pandemi ini. Bapa, kami sungguh bersyukur untuk gerejamu GKI Gading Serpong. Berilah kesatuan hati kepada jemaat dan simpatisan untuk terus memiliki kerinduan di dalam mencari Tuhan, walau aktivitas gerejawi sementara dihentikan, mengikuti kebaktian online sesuai surat edaran Majelis Jemaat GKI Gading Serpong. Kami berdoa Tuhan, untuk rencana GKI Gading Serpong mempersiapkan penyesuaian tatanan ibadah offline secara bertahap dan bijak melalui protokol kesehatan pencegahan COVID-19 dengan ketat dan dukungan kedisiplinan anggota jemaat dan simpatisan, sehingga pada saat pelaksanaan nanti Tuhan yang berkati. Bapa, kami sungguh berdoa menyerahkan untuk jemaat Tuhan, simpatisan di dalam keluarga. Tuhan kuatkan, Tuhan pelihara di tengah-tengah situasi kondisi pandemi ini. Tuhan berikanlah kesehatan, sukacita dan semangat untuk senantiasa terhubung dalam online, dalam ibadah online, maupun dalam pertumbuhan iman yang lain, sehingga sungguh bertumbuh dalam iman pengalaman kasih yang kuat kepada Tuhan. Tuhan tolong juga mampukanlah Tuhan untuk keluarga jemaat simpatisan untuk menjadi momen pandemi ini sebagai satu kesempatan peluang juga untuk melakukan sesuatu yang bermakna dan bermanfaat, baik secara pribadi, keluarga, pekerjaan usaha, gereja, dan sesama. Tuhan yang berkati. Sungguh ya Bapa, kami menyerahkan juga untuk pergumulan hidup jemaat simpatisan yang pada saat ini mengalami kesulitan Tuhan dalam soal ekonomi, usaha, di dalam pekerjaan, di tengah pandemi ini. Tuhan buka jalan, Tuhan tolong, dan juga di dalam tekanan hidup, kelemahan tubuh, sakit penyakit, Tuhan mau pulihkan dan sembuhkan. Jamah Tuhan. Dan persoalan rumah tangga keluarga, Tuhan yang berkati, campur tangan Tuhan dalam pergumulannya. Terima kasih ya Bapa. Kami menyerahkan setiap pribadi kami juga yang Tuhan kenal, yang Tuhan kasihi, untuk kami tetap melatih diri kami di dalam kebenaran firman Tuhan, sehingga kami punya sikap pikiran yang senantiasa baik dan benar, berdasarkan rencana kehendak Tuhan di dalam kebenaran firman Tuhan yang menuntun kami, mengarahkan kami di dalam relasi kami yang hidup kepada Tuhan. Tolonglah kami menyerahkan seluruh doa syafaat ini ke dalam satu nama yang berkuasa dan ajaib, Tuhan Yesus Kristus. Amin. Tuhan memberkati dan menyertai kita selalu. Amin.